Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Mauludin Hardianto akan mencoba mempresentasikan rekam jejak Berlage di Indonesia. Berlage belajar arsitektur di Institut Teknologi Zurich pada tahun 1875 sampai 1878. Kemudian melakukan perjalanan arsitektur mengelilingi Eropa selama 3 tahun. Berlage juga dikenal sebagai ahli tata kota dan penulis yang cukup produktif. Nah, Berlage hidup antara tahun 1856 hingga 1934. Kemudian, salah satu peran utama Berlage di Eropa adalah memperkenalkan arsitektur modern. Berlage sendiri merupakan salah satu keanggotaan Ciam 1 di La Saras, Swiss. Kemudian dikenal sebagai bapak arsitektur modern di Belanda. Kemudian sehingga Belanda sendiri dapat dikatakan menjadi salah satu meka arsitektur modern. Nah, dua karya Berlage sendiri dapat dilihat Commodities Exchange salah satunya di Belanda. Kemudian ada juga di Surabaya gedung Aperdial Gemens. Terus selanjutnya dalam kasus Indonesia, Berlage sendiri memiliki pengaruh terhadap gaya arsitektur kolonial di Indonesia. Arsitek-arsitek seperti Schumacher, McLean Pond dapat dikatakan terpengaruh oleh karya arsitektur Berlage. Kemudian di gambar sendiri adalah Kunstmuseum di Den Haag, Belanda. Frank Lloyd Wright memiliki pengaruh besar juga terhadap pola berarsitektur Berlage. Dikarenakan mungkin karena Berlage pernah mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1911 dan bahkan Berlage pernah mempromosikan Wright sebagai arsitek Amerika terbesar. Kemudian pada 1920-an muncul gaya arsitektur Indis di Indonesia, dipelopori oleh Henry McLean Pond dan Thomas Carlsen. Namun hal ini ditentang oleh Prof. Schumacher dan terjadi perdebatan sengit antara kedua pihak ini. Ada yang pro terhadap arsitektur Indis dan kontra. Kemudian pada tahun 1923 Berlage pernah mengunjungi Indonesia dan sepertinya mendengar cekcok ini, dan kemudian akhirnya Berlage memberikan pendapatnya sebagai berikut yang terlihat di gambar dalam bahasa Belanda, yang kesimpulannya dapat diartikan agar Berlage menganjurkan peran arsitek di Indonesia masa depan yang terlatih di India agar mengembangkan arsitektur Indis, karena bentuk seni Indis hanya dapat dibuat oleh arsitek di Indo, seperti seni Jawa yang tidak dapat diberikan oleh Eropa. Oleh karena itu mereka harus menemukan kembali bentuk tersebut. Nah, dengan dipelopori oleh McLean Pond, arsitektur Jawa dicoba untuk dilahirkan kembali dalam sosok arsitektur Indo-Eropa atau arsitektur Indis. Pada awalnya McLean Pond hanya memodifikasi gaya bangunan Eropa untuk dikondisikan pada kondisi tropis seperti yang terjadi di Indonesia. Kemudian karena pengalamannya dalam menangani bangunan candi terutama di Trowulan, membuatnya mengubah konsep cara berpikirnya. Nah, sebagai berikut, akhirnya McLean Pond
membuat satu masterpiece, bisa dibilang masterpiece McLaren sendiri, yaitu Gereja Posarang di Kediri. Nah, melihat dukungan Berlage terhadap keberadaan identitas arsitektur Nusantara, dapat dikatakan bahwa hal ini seperti melihat apa ya, anomali gitu loh, bahwa yang kita lihat sekarang kebanyakan arsitek-arsitek modern yang kita tahu itu menolak arsitektur tradisional dengan tegas seperti siapa ya, seperti Le Corbusier dan lain-lain di Ciam, namun tidak dengan Berlage dengan secara tegas mendukung keberadaan arsitektur tradisional. Dia mengatakan sendiri dengan lantang juga bahwa arsitektur Jawa yang dipakai sebagai acuan dalam menciptakan gaya Indis tersebut harus ditemukan kembali, seperti tulisannya pada tahun 1923 ketika mengunjungi Indonesia. Dan usaha untuk menemukan kembali tersebut terletak di pundak kita sendiri, yaitu arsitek-arsitek Indonesia.